Hai, it's me Ingrid Yohana. Tapi seperti judulnya, kali ini aku akan share ke kalian gimana pengalaman aku saat mendapatkan vaksinasi COVID-19. Penasaran gimana? Ya langsung aja kita ke video sharingnya. Jadi aku tuh dapat vaksin duluan karena kan memang peraturannya untuk yang mendapatkan vaksin itu pertama nakes, karena mereka yang berhubungan langsung dengan si penderita COVID-19. Kedua itu yang berbau dengan pelayanan. Nah, aku kan termasuk salah satu pegawai pelayan publik. Jadi ya that's why aku mendapatkan vaksin duluan. Nah, jadi kita tuh didaftarin sama kantor untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terus untuk suntik pertama kali, vaksin yang pertama aku tuh tanggal 8 Maret 2021. Pas tanggal 8 Maret itu kita kayaknya ada berapa meja gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kayaknya 6 meja deh, 6 meja. Jadi ke meja pertama itu untuk registrasi diri kita. Habis itu kita ke meja kedua. Nah, di situ itu kita dicek tensi, dicek juga suhu, sama dicek kadar oksigen di dalam darah. Ada atasan aku yang tensinya tinggi, jadi disuruh nunggu dulu, nggak boleh langsung masuk ke meja yang ketiga. Jadi nunggu dulu sampai tensinya itu benar-benar stabil atau normal. Karena aku waktu itu normal-normal aja, aku langsung ke meja ketiga. Nah, di meja ketiga itu kayaknya pendataan alamat, nama, nik, sama nomor telepon doang deh. Terus langsung ke meja keempat. Nah, di meja keempat ini aku kayak ditanya-tanya gitu nih, kayak ada riwayat penyakit diabetes, HIV, kanker, atau segala macem, atau pernah kontak dengan orang yang positif COVID-19, ya gitu-gitu. Kayak ditanya riwayat kesehatan kita gitu. Ada juga temen aku yang penyintas COVID-19, jadi baru beberapa bulan negatif, dan dia itu ditolak, nggak boleh ikut vaksin karena syaratnya adalah 3 bulan setelah dinyatakan negatif baru boleh ikut vaksin. Sedangkan dia waktu itu posisinya baru 2 bulanan, jadi ya dia harus nunggu 3 bulan baru boleh divaksin. Kebetulan, puji Tuhan banget, aku nggak ada riwayat penyakit yang aneh-aneh, belum pernah juga kontak sama penyintas COVID-19, dan dan tidak pernah menderita COVID-19. Jadi aku langsung ke meja 5. Nah, di meja 5 itu eksekusinya nih. Eksekusinya itu ya itu langsung disuntik gitu. Aku lupa mereknya apa ya, merek vaksinnya itu apa, aku lupa. Seingat aku dia itu ada vaknya belakang VAC ya, vak, bukan FTCK ya, bukan yang itu, yang ini VAC. Ingat aku tuh namanya bukan Sinovac, depannya tuh kan Sino, aku lupa namanya apa, kayaknya Coronavac deh, apa-apa gitu. Yang jelas bukan Sinovac ya. Aku ingat ada vaknya belakangnya, cuman aku lupa depannya apa. Kayak dokternya ngajak ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba langsung disuntik aja cus gitu. Nggak kerasa cuy. Enak banget gitu. Pas suntik pertama itu enak banget, nggak kerasa dan nggak sakit, kayak cuman sakit tuh digigit semut dikit lah gitu. Habis dari disuntik, terus kita ke meja keempat buat ngasih kayak surat lembaran gitu. Jadi kan dari awal kita udah dikasih lembaran-lembaran gitu yang buat di paraf-paraf gitu, sama setiap meja itu di paraf, ada parafnya. Nah, setelah disuntik, lembaran itu dikasih ke meja terakhir, meja 6 berarti ya. Meja 6 untuk diobservasi. Jadi setelah disuntik kita disuruh nunggu dulu di situ sama 30 menit untuk diobservasi apakah ada gejala-gejala lain yang ditimbulkan setelah suntik vaksin COVID-19. Setelah observasi selesai, terus kita dapat lembaran yang menyatakan kalau kita sudah disuntik vaksinasi COVID-19 yang pertama. Nah, pas di vaksin pertama ada macam-macam reaksi orang yang berbeda-beda nih. Jadi aku dengar-dengar ada yang setelah disuntik mereka tuh pada ngantuk. Terus ada juga yang lapar. Jadi dua efek ini yang
timbul setelah vaksinasi yang pertama. Ya kalau nggak ngantuk ya tidur. Kalau nggak ngantuk ya tidur. Kalau nggak ngantuk ya lapar tuh, dua itu. Terus 2 minggu kemudian, which is 8/14/22, tanggal 22 Maret aku disuntik lagi untuk vaksinasi yang kedua. Di vaksinasi yang kedua itu udah nggak ada lagi registrasi, karena registrasinya itu kan udah di vaksinasi yang pertama tuh. Jadi di vaksinasi kedua tuh cuma 5 meja. Yang pertama ngukur tensi, ngukur suhu, sama ngukur kadar oksigen. Terus di meja kedua itu kayak alamat gitu-gitu, alamat, nik, sama nama lengkap. Terus ke meja ketiga tuh nanya-nanya riwayat penyakit kita gitu, ada penyakit keras, kanker, HIV, jantung, diabetes, atau pernah kontak dengan penyintas COVID-19 2 minggu terakhir ini. Habis itu ke meja keempat. Nah, di meja keempat disuntik lagi. Cuman bedanya adalah pada saat disuntik yang kedua kali aku ngerasa sakit banget loh. Di sini itu kerasa banget pas disuntiknya itu. Jadi ya gitulah, mungkin karena waktu suntik pertama kali itu aku diajak ngobrol sama dokternya, jadinya teralihkan gitu perhatiannya. Sedangkan di suntik kedua aku ya diem aja gitu sama dokternya nggak ngajak ngomong. Jadi mungkin karena itu jadi kerasa sakit, bisa jadi ya kan. Terus abis itu setelah suntik kedua nyerahin lagi tuh lembaran yang kecil ke meja terakhir, meja kelima. Nah, sama kita disuruh diem dulu di situ 30 menit untuk diobservasi. Setelah observasi selesai, terus aku nerima lembaran lagi yang menyatakan sudah disuntik pertama, sudah disuntik kedua. Terus aku menerima SMS yang isinya itu adalah link, dan linknya itu adalah sertifikat vaksinasi COVID-19. Sertifikatnya bentuknya kayak gini. Nah, di situ ada nama, ada nik, ada tanggal lahir, terus ada ID sertifikatnya, juga ada barcode-nya. Terus di bawahnya ada tulisannya telah melakukan vaksinasi COVID-19 kedua pada tanggal 22 Maret 2021. Nah, teman yang waktu suntik pertama juga dapat sertifikat gini nih, COVID-19 yang pertama. Cuman aku nggak dapat SMS-nya, jadi ya sudah lah ya. Yang penting yang kedua dapat gitu. Nah, terus yang terjadi di aku setelah vaksin kedua itu adalah sore-sorenya itu aku ngerasa kepala itu pusing, berat banget gitu, tapi di sebelah kanan doang, kayak migrain gitu kan. Kalau aku kan kebiasaannya kalau misalnya pusingnya dikit doang atau baru-baru, aku nggak mau minum obat, jadi ya udah dibiarin aja gitu pas pusing. Dalam hati aku kayak paling cuma bentaran doang terus langsung hilang gitu. Ternyata aku salah. Pusingnya itu berkelanjutan sampai malam. Nah, pas malamnya karena udah pusing banget, terus aku agak demam pas malam. Kayaknya aku demam 2 hari deh. Setelah demam malam tuh besoknya aku langsung minum obat demam. Obat demamnya itu apa ya, aku lupa. Mereknya itu Dumin, aku lupa. Yang jelas itu murah kok, bukan obat warung sih, aku belinya di apotik. Jadi dia kayak Panadol gitu, bentuknya strip gitu, cuman mereknya apa aku lupa. Pokoknya depannya D. Ntar aku cari terus aku edit di video ini ya. Harganya murah kok, cuman 8.000, isinya 10 biji kalau nggak salah ya. Aku minum obat itu dan cocok, terus demam aku kurang. Tapi aku demam tuh sama 2 hari. Dan ada juga temen aku yang setelah vaksin kedua, efek yang dia terima itu mual-mual, terus buang-buang air selama beberapa hari. Tapi anehnya ya, opung aku kan juga divaksin ya, vaksin kedua. Dia tuh nggak ngerasain apa-apa, aman-aman aja gitu. Vaksin pertama aman, vaksin kedua juga aman. Padahal dia umurnya itu udah 75 tahun tahun ini. Nggak ada ngerasain apa-apa. Nah, terus ada juga orang tua dari temen aku yang dapat vaksin kedua, efek sampingnya dia jadi lemes, terus kayak nggak mau beraktivitas gitu, agak demam juga. Ya macem-macem deh efek samping dari vaksin kedua ini. Sedangkan kalau di vaksin pertama sih aman-aman aja, paling cuman ngantuk sama lapar doang. Nah, itu tadi pengalaman aku saat
mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, untuk kalian sendiri gimana? Kalian tuh udah divaksin apa belum? Nah, buat kalian yang udah divaksin, apakah kalian juga mendapatkan gejala yang sama kayak yang tadi aku ceritain? Atau gimana, ada cerita yang berbeda? Share dong pengalaman kalian, komen di bawah ya. Nah, aku sih berharap semoga vaksinasi COVID-19 ini bisa cepet langsung ke seluruh penjuru Indonesia ya. Jadi bisa mengurangi tingkat positif COVID-19 di Indonesia. Dan juga aku berharap banget semoga COVID-19 ini bisa cepat hilang deh. Aku berharap banget itu, karena selama COVID nih kayak kita tuh susah gitu, mau kemana-mana susah, mau liburan susah, mau ketemu saudara susah, dan banyak juga yang kehilangan pekerjaan, pendapatan juga berkurang, ekonomi mandet. Jadi aku berharap banget semoga COVID-19 ini bisa cepat hilang dari muka bumi, yang gak cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia gitu, supaya kita bisa kembali lagi normal seperti dulu, ya kan? Amin gitu, amin. Semoga, amin banget. 40 orang yang ngaminin tuh pasti akan terkabul. Katanya sih seperti itu. Oke, itu tadi video share-share tentang vaksin COVID. Buat kalian yang suka sama video ini bisa klik like, yang nggak suka silahkan klik dislike. Buat kalian yang punya pengalaman tentang COVID-19, vaksinasi, atau kalian penyintas COVID, kalian bisa komen di bawah. Bisa share ke kita juga pendapat kalian atau pengalaman kalian. Dan buat kalian yang merasa video ini berguna, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke saudara, ataupun ke media sosial kalian. So thank you so much for watching. Semoga membantu, and until next time, bye. Saat aku dapat suntik vaksin ya, when I get a vaccine. Aku lupa dapat vaksinnya itu tanggal berapa. Oh my god. Tanggal 8 Maret.